Terus saya teruskan. Summa arsalatku syirka ila Indonesia amni 1929 watana kolafika sirim nal mudun wa makata akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna bada'atil hidayah wa taufik taqudanihi ilal khairi. Itu hadas lautil hadis bil amil alladhi yakti fatratas tirab. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hashim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amnit tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hashim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hashim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Schmidt fi Indonesia hatnan dalatil harbul alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal indonesium didal hukmil al Hollande fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufil indonesian dafahu islamuhu li syarika saat terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hashim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg. Sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini penting ya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hashim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hashim ala ayata'ahadu wa yakumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara wa Asia al-Wusta, Asia Tengah wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hashim asyari ahadahum. Bahwa qafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil musyarrafah. Wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin binasril ilmi wa tau'iyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ya santai saja itu. Tidak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmati dual alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisa wa fi hadzal amri bidzat ara ana 'alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu, kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar. Termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim. Padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hashim, ini juga ditiru Gus Dur. Wal haji Muhammad Hashim la yajidu kharajan ayuna kisau sami' wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik.
Mbah Hashim orang yang nggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak apa, terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, oh membantah kiai kualat, enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekaliber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim. Sama bicarakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau enggak terus tinggo jimat itu kita fokus bahas sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Bianhum Asy Abdul Aziz As-Sa'alibi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi Adwul Injil terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waroisu Majlis Tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar Mbah Hashim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu di antara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian. Sampai datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya bukan Yahudi tapi bapak tauhid, yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hashim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Wah, ratau kancanan wong ben dadi wali gini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanadnya Mbah Hashim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanadnya sampai Mbah Hashim itu membingungkan sanad itu. Wong Mbah Hashim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai yang kamar, terus ngobong dupo, terus memperkenalkan diri jadi wali. Gitu. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hashim karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hashim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanad mungkotek.
bahwa salat itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya. Sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Selalu saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot. Sampai bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang beda. Lah supaya selamat, iki ora saleh mualif, khotote sing goblok biasanya gitu korban. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, oh ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya sembol. Daripada suudzon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Athariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al muallafah wal lughat al arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al ajnabiyyah al ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon, kesoalnya ini guyon sama santri, saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbitul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik, kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam. Tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah
La ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana aja. Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%, yang paling banyak ya sains tadi, ya, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih sewu yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu Az-Zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dhahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Ya al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan.
Nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat dat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah enggak. Nah, karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan fisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat, tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu gak jelas. Mungkin pengarangnya juga gak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mbok gambar gedung tingkat 5, mbok gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mbok ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah, titik ba ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat gak seni itu. Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu. Man radiya billahi robba. Radiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini. Kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak gitu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya
buyutnya akhirnya kata pengawal Fir'aun, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona itu ada kecerdasan. Kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badhe niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih. As-sholatu khairun apa? Maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih, sampai srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak zuhur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh zuhur niku mboten angsal. Niku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i.
Tarawih itu kalau terakhir kan pindah 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kita sih. Bingung itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku ya. Dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak napa? Witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah sholat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong sholat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, wis salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong.
Nak mau yang pintu ya melok napa pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah. Witir juga nggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wong wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ya ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Turu. Jebule tak takoki, kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kena apa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu, tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih seperti sedekah.
Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi gitu, Bang. Mulane aku ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang pun. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang sing maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kulo sering niru. Mboten nate sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkule ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang lho, makanya coba yang wedok nih lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katokan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katokan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Sadiliyah nih. Itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal, supaya mereka untuk rahmat mergo ini. Karena dekne mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwahi napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adeknya sholat sunat qobliyah ba'diyah adeknya berat, gak tahu belas alasane. Dijak sholat fardu ya abot, nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuhur 4 rakaat, ba'diyah dhuhur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, tapi paling afdol kan 4 khusus dhuhur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nak Islam ku mau sholat fardu fakot. Ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali Mulamatiyah sing dienggo tawasul teng Marakib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat